Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tutorial guru, kali ini kita akan membagikan cara membuat daftar pustaka otomatis. Nah, bukan mekanisme penulisan, tetapi cara membuat daftar pustaka tersebut secara otomatis. Jadi untuk mekanisme itu mungkin setiap kampus ada pedoman penulisan karya ilmiah, dan pastinya juga ada tata cara penulisan daftar pustaka. Jadi di sini saya hanya membuat cara otomatis membuat daftar pustaka. Langsung saja, yang pertama teman-teman silakan siapkan sumber-sumbernya. Kemudian kita menuju ke menu reference. Di sini kita klik, kemudian setiap sumber dari buku atau internet, teman-teman silakan simpannya di main source ini. Kita klik. Nah, jadi kita pilih yang new untuk menyimpan dulu sumbernya. Yang pertama, jika sumbernya dari buku, silakan pilih yang book. Kemudian author untuk penulis, kita klik di edit. Kemudian kita ketik first ini nama yang pertama. Misal penulis, nama penulis terdiri dari 2 atau 3 suku kata, maka untuk nama yang pertamanya diketik di first ini. Misal namanya Muhammad, kemudian nama tengahnya Khairuddin, middle, ketik di middle ini. Kemudian nama yang terakhir Azmi. Nah, jadi nama aslinya Muhammad Khairuddin Azmi. Untuk penulisan daftar pustaka itu biasanya dibalik pada nama yang akhir, diletakkan di awal. Kita tes add. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian jika dalam satu buku itu penulisnya ada 2 atau lebih, maka silakan ditambahkan kembali. Misal di sini nama penulis yang keduanya hanya 2 suku kata, namanya Subki Zainal, misal sebagai contoh. Jadi untuk yang middle ini dikosongkan, nama tengahnya kosong, langsung di nama yang terakhir last, Subki Zainal. Kemudian add. Teman-teman juga bisa memindahkan urutannya. Misal Zainal, Subki Zainal ini ingin dipindahkan ke atas, maka klik kemudian pilih yang up. Dan sebaliknya juga demikian, jika ingin diletakkan di bawah maka klik yang down. Oke, kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk judul buku silakan ketik di title ini, kita klik kemudian masukkan judul buku. Misal judul buku yang pertamanya peraturan sepak bola. Kemudian tahun terbit, silakan ketik di sini year 2007, misal tahun terbit 2007. Kemudian kota, misal diterbitkan di kota Aceh Selatan. Kemudian publisher, yaitu penerbit PT Buku Asel. Nah, ini sebagai contoh. Jika bukunya ada beberapa jilid, teman-teman silakan klik show all bibliografi ini. Nah, kemudian silakan ditambahkan. Misal ini bukunya jilid kedua, maka klik di volume ini, tambahkan. Nah, ini juga ada contohnya, example. Kita ketik 2, misal jilid 2, maka ketik dengan Romawi sesuai contoh. Kemudian OK. Nah, jadi untuk sumber yang pertama sudah kita simpan. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan, silakan klik new. Nah, untuk selanjutnya misal kita ambil dari internet, dari jurnal artikel, maka klik yang ini jurnal. Nah, kemudian penulis, kita ketik penulis. Nah, nama yang pertama Saiful, kemudian 2 suku kata Saiful Amal. Nah, middle-nya dikosongkan, kemudian add. Oke. Kemudian ini untuk judul jurnal, perbandingan sepak bola. Kemudian jurnal name ini pada artikel biasanya ada pada halaman paling depan di bagian atas. Teman-teman silakan cek saja, perbandingan sepak bola dunia volume 2. Kemudian tahun
pembuatan jurnal 2007 misal. Kemudian kita ketik dari halaman berapa sampai halaman berapa, misal dari halaman 27 sampai dengan 32. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita tambah lagi misal kutipannya dari website atau internet. Silahkan pilih yang website ini, kita klik. Kemudian klik edit. Kita masukkan nama penulis atau pembuat artikel, misal namanya Jamal Adunes Boy. Maka pada suku kata yang pertama klik di first, nama yang pertama, nama tengah, middle, Jamal Adunes, kemudian add. Oke. Kemudian name of web page ini adalah judul artikel. Kita ketik di sini judul webnya, judul halaman pada web. Misal judulnya peraturan sepak bola Indonesia. Nah, peraturan sepak bola Indonesia. Kemudian name of website ini adalah nama webnya, nama situsnya, misal nama webnya Pecinta Bola. Kemudian ini tahun pembuatan web, misal tahun pembuatannya 2009. Kemudian bulan, diisi huruf seperti di contoh ini, example, teman-teman bisa cek di contoh ini, lihat. Misal di sini kita buat Maret. Jadi tidak diketik 3 tapi nama bulannya. Kemudian tanggal kita ketik misal tanggal 1. Kemudian URL ini adalah alamat web. Misal kita buka Google, kita ketik di sini peraturan sepak bola. Kita buka. Nah, misal ini adalah alamat webnya, kemudian kita kopikan saja, kita klik kemudian Ctrl C. Jadi langsung kita pastekan di sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian biasanya pada penulisan daftar pustaka untuk skripsi misal, itu harus dibuat lagi tanggal aksesnya. Maka teman-teman silakan input tanggal aksesnya di Show All Bibliography ini, kita klik. Nah, ini dia tahun akses, misal diakses tahun 2024, tahun sekarang. Kemudian bulan 4, kita ketik April. Kemudian tanggal akses, tanggal hari ini tanggal 21. Kemudian OK. Dan juga ada detail lainnya, jika perlu ditambahkan maka silakan ditambahkan. Kemudian OK. Kemudian kita tambah lagi sumbernya, misal kita buat lagi beberapa sumber. Klik new. Sumber berikutnya kita ambil dari ini juga ada dari film sumbernya, dari interview, wawancara, dan ada sumber dari rekaman juga ada nih, dari media elektronik dan lain sebagainya. Kita tambah dari buku, kemudian kita edit lagi satu pengarang. Jadi teman-teman, untuk nama pengarang, jika ada gelar itu tidak perlu ditulis, misal namanya Profesor Nah, jadi Profesor Doktor itu nggak perlu ditulis, untuk gelar itu dihapus saja. Kemudian nama tengah, kemudian nama terakhir. Kemudian kita tambah pengarang satu lagi. Jika namanya hanya satu suku kata, maka ketik saja di first ini, kemudian langsung di add, kemudian OK. Nah, kemudian judul buku sejarah sepak bola, misal sejarah sepak bola. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan bahwa dalam penulisan daftar pustaka itu setiap kata harus diawali dengan
huruf kapital. Contohnya seperti ini, sejarah maka huruf pertamanya kapital. Kemudian sepak bola juga demikian, S-nya kapital dan seterusnya demikian. Diawali dengan huruf kapital. Kemudian tahun terbit, kota tempat terbit, misal PT Aceh Selatan. Kemudian jika tidak ada jilid 1, 2, dan 3 maka langsung diklik OK. Nah, jika ingin ditambahkan editor dan lain sebagainya juga ada di sini. Nah, editor silakan ditambahkan. Nah, jika tidak langsung disimpan. Oh, yang tadi gagal karena kita cancel. Kita ulang. Penulisnya Simetri Zulfa. Oke. Nah, kira-kira ada 4 sumber cukup. Jika teman-teman ingin ditambahkan silakan. Kemudian kita tutup, close. Nah, jadi ketika kita buat satu persatu kutipan dari 4 sumber tadi, jika kita ingin menambahkan inode-nya, langsung klik di insert, kemudian pilih kira-kira sumbernya. Misal yang ini sepak bola adalah pengertiannya. Misal kita ambil dari jurnal tadi, maka langsung pilih yang mana kira-kira jurnalnya, maka langsung diklik. Oke. Seterusnya juga demikian. Misal yang ini kita ambil dari buku, maka pilih yang buku tadi, sejarah sepak bola, maka klik. Oke. Jadi teman-teman, untuk inode tidak perlu lagi diketik secara manual. Misal diketik seperti ini, karena kutipan langsung kita ketik Zulfa, kemudian dan nah, jadi tidak perlu lagi diketik manual. Untuk kutipan langsungnya teman-teman bisa langsung insert karena sudah kita simpan di manage sort ini tadi. Nah, langsung klik insert, kemudian kita pilih kutipan dari sumbernya dari mana, misal dari ini, maka klik OK. Kemudian pada daftar pustaka langsung bisa kita buat daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa langsung insert, jadi tidak perlu diketik satu persatu, langsung di insert di bibliografi ini, klik kemudian insert. Nah, ini dia, langsung di insert. Oke, kemudian kita rapikan, Ctrl A, kemudian tekan Ctrl J, justify untuk merapikan. Kemudian pada daftar pustaka klik lagi, tekan Ctrl E. Oke, kira-kira demikian cara membuat daftar pustaka otomatis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.